Ummu Amar al-Huzayyah pergi ke pasar An-Nakasim di Mekah. Ia ingin membeli seorang budak untuk membantunya dan memanfaatkan tenaganya. Ia memperhatikan wajah-wajah budak yang ditawarkan untuk dijual. Pilihannya jatuh pada seorang anak kecil yang belum lagi balik. Ia mendapati anak tersebut sehat badannya dan tanda-tanda kecerdasan terpancar jelas di wajahnya. Hal itu yang membuat Ummu Amar tertarik untuk membelinya. Ummu Amar lalu menyerahkan uang untuk membelinya, kemudian membawa pulang bocah budak tersebut. Di tengah jalan, Ummu Amar menoleh kepada budak kecil tadi dan bertanya, "Siapa namamu, wahai anak?" Ia menjawab, "Kabab." Ummu Amar bertanya lagi, "Lalu siapa nama ayahmu?" Ia menjawab, "Al-Arad." Ummu Amar bertanya kembali, "Dari mana engkau berasal?" Ia menjawab, "Dari Najd." Ummu Amar menukas, "Kalau begitu engkau adalah orang Arab." Ia membalas, "Benar, saya berasal dari Bani Tamim." Ummu Amar bertanya, "Lalu apa yang membuatmu sampai ke tangan para penjual budak di Mekah?" Ia menjawab, "Sebuah kabilah Arab telah menyerang kampung kami. Mereka mengambil hewan ternak, menyandera para wanita dan anak-anak. Dan aku termasuk seorang anak yang tertangkap. Aku terus menjadi budak dengan tuan yang silih berganti sehingga aku dibawa ke Mekah. Dan kini aku berada di tanganmu." Ummu Amar mengirimkan budak ini ke seorang pandai besi yang ada di Mekah untuk diajarkan kepadanya bagaimana cara membuat pedang. Dengan cepat budak ini mempelajari dan menguasai cara pembuatan pedang. Begitu Kabab sudah semakin besar, Ummu Amar menyewakan untuknya sebuah toko dan membelikan segala perabotannya. Dan di toko tersebut, Kabab mulai mengkomersilkan keahliannya dalam membuat pedang. Tidak terlalu lama, nama Kabab sudah terkenal di Mekah. Banyak orang yang datang kepadanya untuk membeli pedang. Sebab ia terkenal dengan sifat amanah, jujur, dan sempurna dalam membuat pedang. Meski Kabab masih berusia muda, akan tetapi ia memiliki pemikiran dan kearifan seperti orang dewasa. Jika ia sudah selesai melaksanakan tugasnya, ia sering menyendiri dan berpikir tentang masyarakat jahiliyah yang terjelembab dalam kerusakan, dari mulai kaki hingga ujung kepala mereka. Ia merasa aneh dengan kebodohan dan kesesatan yang terjadi pada kehidupan masyarakat Arab, sehingga dirinya menjadi salah satu kurban dari sifat mereka tersebut. Ia sering mengatakan, malam ini harus segera berakhir. Dia berharap agar umurnya diperpanjang, sehingga ia sempat melihat sirnanya kegelapan dan terbitnya terang. Penantian Kabab tidak berlangsung lama. Telah sampai pada dirinya bahwa ada sebuah sinar yang muncul dan keluar dari seorang pemuda Bani Hashim yang dikenal dengan Muhammad bin Abdullah. Kabab pun pergi menjumpainya dan mendengarkan sabdanya. Ia amat terpesona dengan sinarnya. Kabab pun menjulurkan tangannya kepada orang tersebut dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dia telah menjadi orang ke-6 yang masuk Islam di muka bumi ini. Sehingga ada orang yang berkata, waktu telah mendahului Kabab
sehingga ia menjadi orang yang keenam dalam Islam. Khabbab tidak menyembunyikan keislamannya dari siapapun, dan hal itu segera terdengar oleh Ummu Ammar, dan ia pun menjadi marah membuatnya. Ia kemudian mengajak saudaranya yang bernama Sibah bin Abdul Uzza, dan mereka juga berjumpa dengan sekelompok pemuda Khuza'ah. Semuanya berangkat untuk menemui Khabbab, dan mereka mendapati Khabbab sedang tekun melakukan tugasnya. Maka datanglah Sibah menghadapi Khabbab dan berkata kepadanya, "Kami telah mendengar sebuah berita tentangmu yang kami sendiri tidak mempercayainya." Khabbab bertanya, "Berita apa itu?" Sibah berkata, "Banyak orang yang mengatakan bahwa engkau telah keluar dari agama dan kini engkau menjadi pengikut seorang pemuda dari Bani Hashim." Khabbab lalu berkata dengan tenang, "Aku tidak keluar dari agama, akan tetapi aku telah beriman kepada Allah yang Esa dan tidak memiliki sekutu baginya. Aku telah menyingkirkan berhala-berhala kalian, dan aku bersaksi bahwa Muhammad bin Abdullah adalah utusannya." Begitu kalimat yang diucapkan Khabbab sampai di telinga Sibah dan orang-orang yang bersamanya, maka mereka langsung merangsek ke arah Khabbab untuk memukulinya dengan tangan mereka dan menendangnya dengan kaki mereka, dan mereka melemparkan ke tubuhnya benda apa saja dari besi pemukul dan potongan besi yang dapat mereka raih, sehingga Khabbab terpuruk ke tanah kehilangan kesadaran dengan darah berlumuran. Menyebarlah di Mekah kisah yang telah terjadi antara Khabbab dan tuannya dengan begitu cepat bagaikan api yang membakar daun kering. Semua manusia keheranan dengan keberanian yang dimiliki Khabbab. Sebabnya belum pernah mereka dengar bahwa ada orang yang menjadi pengikut Muhammad lalu berdiri di depan manusia untuk mengatakan keislaman dirinya dengan begitu tegas dan menantang seperti Khabbab. Para pemuka Quraisy pun kaget oleh kisah Khabbab ini. Tidak pernah terbesit di hati mereka bahwa akan ada seorang budak seperti budak Ummu Ammar yang tidak memiliki keluarga yang dapat melindunginya, dapat begitu berani dan keluar dari kekuasaan tuannya. Budak tersebut telah berani mencela Tuhan-Tuhan mereka dengan jelas dan menganggap bodoh agama bapak dan leluhur mereka. Dan para pembesar Quraisy semakin yakin bahwa budak ini akan semakin berani lagi. Perkiraan pemuka Quraisy tadi tidak meleset. Keberanian Khabbab rupanya telah mampu menggerakkan para sahabatnya yang lain untuk menyatakan keislaman mereka. Maka mereka mulai mengucapkan kalimat kebenaran dengan terang-terangan satu demi satu. Para pemuka Quraisy berkumpul di Mekah, dan sebagian dari mereka saat itu adalah Abu Sufyan bin Harb, Al-Walid bin Al-Mughirah, Abu Zal bin Hisham, dan mereka semua sedang berbicara tentang Muhammad. Mereka melihat bahwa kekuatan Muhammad dari hari ke hari, bahkan dari waktu ke waktu semakin bertambah kuat dan besar. Maka suku Quraisy bertekad untuk mencegah penyakit ini sebelum semakin parah, dan mereka memutuskan agar setiap anggota kabilah menyiksa pengikut Muhammad sehingga mereka murtad dari agamanya atau hingga mereka mati. Kepada Sibah dan kaumnya diberikan tanggung jawab untuk melakukan penyiksaan kepada Khabbab. Maka setiap kali hari terasa panas dan sinar mentari terasa membakar bumi, mereka akan membawa Khabbab ke lembah Mekah. Mereka menanggalkan pakaian Khabbab dan memakaikan padanya pakaian besi. Mereka tidak memberikan air kepada Khabbab, sehingga jika ia sudah merasa amat payah,
maka mereka akan berkata kepadanya, "Siapa menurutmu Muhammad itu?" Ia menjawab, "Dia adalah hamba dan Rasul Allah. Ia datang kepada kami dengan membawa agama petunjuk dan kebenaran, agar dapat mengeluarkan kami dari kegelapan menuju cahaya." Lalu mereka memukulkan tangan mereka ke tubuhnya dan berkata, "Menurutmu, apakah Lata dan Uzza itu?" Ia menjawab, "Keduanya adalah berhala yang tuli dan bisu, tidak memberikan mudarat ataupun manfaat." Lalu mereka membawakan batu-batu yang panas dan menempelkan batu tersebut di punggung Kabab. Mereka membiarkan bebatuan panas tersebut di punggung Kabab sehingga keluarlah keringat dari kedua pundaknya. Ummu Ammar tidak kalah bengis dari saudaranya yang bernama Siba. Ia pernah melihat Rasulullah SAW yang mampir di toko Kabab dan berbicara kepadanya, maka ia langsung marah dengan pemandangan yang telah dilihatnya. Kemudian setiap hari ia mendatangi Kabab dan langsung mengambil besi panas dari tempat pembakarannya. Kemudian ia meletakkannya di atas kepala Kabab sehingga kepalanya melepuh dan ia hilang kesadaran. Dan Kabab sering berdoa jelek untuk Ummu Ammar dan saudaranya yang bernama Siba. Begitu Rasulullah SAW mengizinkan kepada para sahabatnya untuk berhijrah, maka Kabab pun mempersiapkan diri untuk berhijrah. Akan tetapi Kabab tidak pergi meninggalkan Mekah, kecuali setelah Allah mengabulkan doa yang ia panjatkan bagi keburukan Ummu Ammar. Ummu Ammar terkena penyakit sakit kepala yang belum pernah terdengar penyakit kepala sehebat itu. Ummu Ammar meraung karena kesakitan seperti seekor anjing yang menggonggong. Maka anak-anaknya mencari tabib ke seluruh tempat yang dapat membantu menghilangkan penyakit yang diderita ibu mereka. Ada orang yang menyarankan bahwa Ummu Ammar tidak akan sembuh dari penyakitnya kecuali bila ia mau menyulut kepalanya dengan api. Maka Ummu Ammar pun menyulut kepalanya dengan besi yang dipanaskan. Maka setelah ia melakukannya, ia pun terbebas dari sakit kepala yang dideritanya. Dalam perlindungan bangsa Ansor di Madinah, Kabab merasakan ketenangan yang sudah sekian lama tidak ia rasakan. Ia begitu senang berada di dekat Nabi SAW tanpa adanya halangan dan rintangan. Ia turut serta mendampingi Nabi SAW dalam perang Badar dan berjuang di bawah komandonya. Ia juga turut serta dalam perang Uhud, dan Allah membuat hatinya saat ia melihat Siba bin Abdul Uzza, saudara Ummu Ammar, yang menjumpai kematiannya di tangan singa Allah yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia diberikan umur yang panjang sehingga ia merasakan kepemimpinan semua khulafa ar-rasyidin yang 4, dan Kabab hidup di bawah pengawasan mereka dengan hidup yang mulia. Suatu hari ia mendatangi Umar bin Khattab dalam ruangan kekhilafahannya. Umar langsung menaikkan tempat duduk buat Kabab dan Umar terlihat berlebihan dalam mendekatkan diri kepadanya. Umar berkata kepada Kabab, "Tidak ada seorang pun yang lebih berhak untuk mendapatkan posisi seperti ini selain Bilal." Kemudian Umar bertanya kepada Kabab penyiksaan yang paling keras ia rasakan dari kaum musyrikin. Namun Kabab merasa enggan untuk menceritakannya. Begitu Umar mendesak agar Kabab bercerita, maka Kabab menyibakkan selendang dari punggungnya. Maka kagetlah Umar dengan apa yang ia lihat di punggung Kabab. Umar bertanya, "Bagaimana bisa seperti ini?" Kabab menjawab,
Kaum musyrikin menyalakan kayu bakar sehingga menjadi bara. Kemudian mereka menanggalkan bajuku. Kemudian mereka menarik tubuhku untuk tidur di atasnya, sehingga daging punggungku terkelupas dari tulang. Tidak ada yang memadamkan api tersebut kecuali air keringat yang berjatuhan dari tubuhku. Kabab pada paruh lain dalam hidupnya hidup berkecukupan setelah merasakan kefakiran. Ia memiliki emas dan perak yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Akan tetapi, ia mempergunakan uangnya dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh orang lain. Ia meletakkan dirham dan dinarnya pada sebuah tempat di dalam rumahnya yang telah diketahui oleh orang-orang fakir miskin yang membutuhkan. Ia tidak pernah menyembunyikannya dan juga tidak pernah menguncinya. Orang-orang fakir dan miskin tadi selalu datang ke rumahnya dan mengambil harta tersebut sekehendak mereka tanpa perlu meminta atau izin terlebih dahulu. Meski demikian, Kabab masih merasa khawatir bila dirinya akan dihisab nanti atau akan diazab karena harta tersebut. Beberapa orang sahabatnya bercerita, kami menjenguk Kabab saat ia sekarat. Ia berkata, di tempat ini terdapat 80.000 dirham. Demi Allah, aku tidak pernah menyembunyikannya dan aku tidak pernah menghalangi orang yang memintanya. Kemudian ia menangis. Para sahabatnya bertanya, apa yang membuatmu menangis? Ia berkata, aku menangis karena banyak sahabatku yang sudah wafat, namun mereka tidak mendapatkan ganjaran kebaikan mereka di dunia ini sedikit pun. Sedangkan aku masih hidup hingga sekarang dan mendapatkan harta seperti ini, yang membuatku khawatir bahwa ini adalah ganjaran kebaikan yang pernah aku lakukan. Begitu Kabab menemui ajalnya, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berdiri di hadapan kuburnya dan berkata, semoga Allah merahmati Kabab. Dia begitu semangat masuk ke dalam Islam, berhijrah karena patuh kepada Rasul dan hidup sebagai seorang pejuang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang yang memperbagus amalnya. Semoga Allah merahmati Kabab. Ia telah masuk Islam karena keinginannya, berhijrah karena taat dan hidup sebagai mujahid. Kata Ali bin Abi Thalib. Wassalam.